Bingung cari topik waktu ngobrol atau sering awkward dengan orang baru? Semuanya akan kita jawab dan kita akan bahas secara bertahap mulai dari level paling dasar sampai kamu bisa deep talk dengan orang yang baru kamu kenal gak lama sekalipun. Manusia itu tidak dilahirkan sebagai seseorang yang tidak bisa bersosialisasi. Sebaliknya, saking hebatnya manusia, seorang bayi bisa belajar ngomong cukup dengan mengobservasi orang di sekitarnya berbicara. Otak manusia itu sangat hebat dalam mengidentifikasi pola, aturan, prinsip yang ada dalam interaksi sosial. Jadi, kalau kamu sebenarnya tidak dilahirkan sebagai seseorang yang tidak bisa bersosialisasi, kenapa kamu merasa sebagai orang yang sulit bergaul dan bersosialisasi? Jawabannya, kamu tidak memberikan otakmu cukup waktu untuk mengobservasi dan belajar pola, prinsip, dan aturan yang ada dalam interaksi sosial. Ini bukan sepenuhnya salahmu sih, kemajuan teknologi membuat kita bisa berkomunikasi dengan praktis hanya melalui HP. Kita terbiasa mengetik dan menggunakan emoji untuk berkomunikasi. Tapi beda sekali ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain secara tatap muka. Ketika kamu mengirim pesan melalui HP, ada banyak sekali pola, prinsip, dan aturan yang otakmu tidak bisa observasi secara langsung dari orang lain. Misalnya bahasa tubuh, raut muka, nada bicara, kontak mata, seberapa dekat orang itu memposisikan diri denganmu, dan lain sebagainya. Padahal hal-hal inilah yang harus kamu perhatikan kalau kamu ingin mengerti bagaimana cara bersosialisasi yang baik. Salah satu solusinya sederhana dan sebenarnya sudah pernah kita singgung di video kita sebelumnya yang juga bisa membantumu yang punya social anxiety. Kamu cukup lebih banyak latihan. Latihanlah sebanyak mungkin untuk berbicara dengan orang lain. Biar lebih cepat menguasai skill ini, kamu bisa lakukan challenge 100 interaksi dalam 3 bulan. Caranya, dalam 3 bulan kamu harus berinteraksi dengan minimal 100 orang yang tidak kamu kenal. Interaksimu dengan orang lain tidak perlu lama ataupun obrolin topik yang berat. Sekedar tanya jam kepada kasir minimarket atau tanya arah kepada petugas parkir, itu pun sudah terhitung satu interaksi. Latihan ini kelihatan sepele, tapi ini adalah pondasi yang sangat penting. Kalaupun kamu nantinya udah tahu teknik-teknik yang akan kita bahas selanjutnya, tapi kalau kamu nggak latihan, kamu nggak bakalan bisa menerapkan teknik ini dengan benar karena waktu kamu ngobrol sama orang, otak kamu bisa ngeblank dan nggak bakalan ingat apa-apa lagi. Kamu tahu teorinya, tapi prakteknya gagal total karena kamu kurang latihan. Kalau kamu sudah terbiasa dengan challenge 100 interaksi ini, kamu bisa modifikasi dengan latihan sambil menerapkan teknik level selanjutnya, yaitu cara cari topik ngobrol. Berinteraksi yang baik itu harus seimbang, ada kalanya orang lainnya berbicara, tapi ada bagian di mana kamu juga mesti berbicara. Kamu bisa bertanya untuk memancing lawan bicaramu bercerita tentang dirinya. Ada banyak cara bertanya yang bisa kamu lakukan dan kamu mesti sesuaikan dengan background kamu. Salah satunya dalam dunia asuransi atau MLM, para agen memiliki teknik yang disebut FOM. Biasanya metode ini lebih cocok untuk diterapkan untuk networking kepada orang yang tidak kamu kenal, orang yang baru kamu kenal, di mana kamu tidak tahu apa-apa tentang dirinya dan kamu juga bingung harus obrolin topik apa. Dimulai dari F atau family, yaitu bertanya soal keluarga, apakah sudah menikah? O, organization, berbicara tentang seputar pekerjaan atau bisnis yang sedang digeluti. R, recreation, obrolin tentang kalau weekend senang kemana, hobinya apa, dan sebagainya. M, message, untuk menjalin kontak biar bisa networking. Misalnya dalam lingkup profesional, saling bertukar kontak dengan alasan siapa tahu ada peluang untuk bisa saling kerja sama ke depan. Ingat, kamu mesti pintar melihat keadaan. Jangan terlalu nge-push karena gak semua orang senang ditanya tentang keluarganya. Kalau kamu sering latihan seperti yang dijelaskan sebelumnya, kamu bakalan bisa tahu apakah orang itu nyaman dengan topik ini atau tidak melalui bahasa tubuh dan nada bicaranya. Memang sih manusia itu cenderung narsis dan egois, suka bercerita tentang dirinya. Tapi bersosialisasi yang efektif itu harus seimbang. Jangan sampai kamu bertanya melulu dan lawan bicaramu hanya menjawab. Kalau tidak ada kesempatan untuk kamu mengungkapkan pendapat dan bercerita tentang dirimu, lawan bicaramu akan merasa seolah-olah sedang diinterview, dan kita tahu interview kerja itu nggak enak dan menegangkan. Selain itu, kalau hanya lawan bicaramu saja yang berbicara, kalian akan merasa sulit nyambung satu sama lain dan tidak ada ikatan batin di sana, karena dia nggak tahu apa-apa tentang dirimu. Kamu bisa pakai teknik conversation trading atau topik bercabang supaya kamu nggak bingung kehabisan topik. Contoh, ini fakta tentang dirimu. Kamu pernah tinggal di Jakarta, tapi sekarang kamu pindah ke kota kecil karena kamu senang alam dan kamu gak suka ketemu banyak orang. Dari fakta ini saja ada beberapa topik yang bisa kamu bicarakan. Pertama, kamu bisa ngobrol tentang bagaimana suasana hidup di Jakarta.
Kamu juga bisa masuk dari sisi pendapatmu tinggal di kota kecil yang kamu impikan. Bisa juga tentang kenapa kamu senang alam dan pengalamanmu panjat gunung. Bisa juga tentang dirimu yang seorang introvert. Di antara semua itu, pilih yang paling kamu senang bicarakan. Kamu bisa kembangin lagi topik-topik itu ke cabang-cabang lain sesuai arah pembicaraan kalian sehingga kamu gak bakalan kehabisan topik. Tips selanjutnya, gunakan statement, bukan fokus ke pertanyaan. Statement atau pernyataan adalah kebalikan dari pertanyaan. Statement adalah ketika kamu sharing tentang dirimu. Pertanyaan adalah ketika kamu ingin memancing orang untuk sharing tentang dirinya. Dalam interaksi dengan teman-temanmu, mayoritas itu pasti masing-masing akan mengeluarkan statement dan sesekali diselingi pertanyaan secara alamiah sesuai arah pembicaraan kalian. Kalau kamu mahir menguasai metode statement, lawan bicaramu akan menimpali statement kamu dan mengembangkannya ke cabang topik yang menarik buat mereka. Pertanyaan sesekali akan muncul secara alamiah sehingga pembicaraan kalian bisa mengalir. Ada 3 statement yang bisa kamu gunakan untuk sharing tentang dirimu. Pertama, statement berupa cerita atau opini. Cerita atau opini adalah ketika kamu membagikan pengalaman kecil atau pendapatmu tentang sesuatu. Contoh pertanyaan, apa yang kamu takuti? Contoh statement berupa cerita atau opini. Aku dulunya takut gelap. Waktu kecil, aku suka tidur sambil menutup muka dengan selimut untuk sembunyi dari hantu. Perhatikan bahwa saat kamu bertanya, kamu tidak menceritakan apa-apa tentang dirimu. Ini juga jenis pertanyaan yang agak awkward ditanyakan mendadak kalau sebelumnya arah pembicaraan tidak mengarah ke sana, kecuali kamu sedang ngobrol dengan sahabat dekatmu. Selain itu, kamu nggak memberikan opsi topik lain kepada lawan bicaramu. Pilihan mereka hanya satu, yaitu menjawab pertanyaanmu. Ketika kamu memakai cerita atau opini selain sharing tentang dirimu, kamu juga sedang memberi kesempatan kepada lawan bicaramu untuk mengembangkan topik bercabang, sehingga interaksi kalian lebih menarik. Mereka bisa menimpali dan cabangin lagi pembicaraan ke topik lainnya, seperti apa yang mereka takuti, apa yang sering mereka lakukan semasa kecil, atau bisa juga dari sisi pengalaman mistik diganggu hantu dan film horor yang lagi populer. Selain pengalaman pribadimu, kamu juga bisa memakai statement spontan. Statement spontan ini sesuatu yang kamu katakan dengan mengamati keadaan lawan bicaramu saat itu juga. Statement spontan ini cocok digunakan terhadap orang yang baru kamu kenal. Bukannya bertanya, apa hobimu? Tapi kamu mengeluarkan statement, hey, lo kayaknya orangnya asik, gue yakin lo pasti punya hobi yang seru. Statement spontan harus tulus dan objektif, gak berlebihan dan gak dibuat-buat. Statement ini kamu simpulkan setelah kamu mengamati gaya lawan bicaramu. Misalnya, gaya atau penampilannya keren sehingga kamu simpulkan dia orangnya asik. Ini cara yang dahsyat karena lawan bicaramu bisa merespons satu di antara 3 kemungkinan ini. Pertama, kamu salah dan dia mengoreksimu. Aku sebenarnya gak asik-asik banget. Aku lebih suka menyendiri dan tidur di rumah seharian kalau weekend. Kedua, kamu salah dan dia balik bertanya kenapa kamu bisa berpikir seperti itu. Ketiga, kamu benar dan dia akan merasa ada ikatan batin denganmu. Memang kata orang gua orangnya asik. Kalau tahu, gua hobi motor, ngedance, nyanyi. Apapun hasilnya, ketiga kemungkinan itu akan membuka kesempatan untuk cabang-cabang topik obrolan berikutnya. Jenis statement terakhir yaitu statement random, di mana kamu obrolin apapun yang muncul di pikiranmu, mulai dari apa yang lagi viral, pengamatanmu di lokasi di mana kamu sedang berada, ataupun hal lain yang benar-benar random. Misalnya, gua jenuh sama teman-teman gua, mereka pada ngomongin game mulu dari pagi sampai sore. Atau, gua pengen cuti kuliah setahun buat cari pengalaman kerja. Statement random bakalan membuka kesempatan buat kamu sharing tentang dirimu dan juga bisa bercabang ke topik lainnya. Statement random terkadang bisa memberikan kesan kreatif dan spontan dalam pembicaraanmu dan membuatnya sangat menarik. Kemampuan bersosialisasi itu sebenarnya adalah skill, dan semua skill itu bisa dipelajari dan diasah sehingga kamu semakin menguasai. Seperti ketika kamu belajar skill bahasa Inggris. Semakin kamu sering latihan percakapan bahasa Inggris, kamu akan mahir berbicara bahasa Inggris. Belajar bersosialisasi prinsipnya sama. Semakin kamu melatih dirimu seperti yang dijelaskan di awal video, kamu akan semakin mahir. Ada banyak lagi teknik komunikasi dan bersosialisasi lainnya seperti deep talk, storytelling, humor, sampai cara memenangkan negosiasi.
Banyak informasi yang bisa dibagikan di setiap topik tersebut sehingga bisa saja satu topik perlu satu video untuk membahasnya. Kalau kamu tertarik, share di kolom komentar apa yang paling kamu ingin nonton selanjutnya biar kita bisa buat videonya. Menangin hidupmu, see you guys!